Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 3 Ibnu Rushd hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi sandang. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengamati berbagai jenis bahan dasar pakaian, kemudian kita akan mengenal sifat dari bahan pakaian tersebut, dan yang terakhir kita akan mempelajari cara menentukan keliling persegi. Yang pertama, pakaian atau sandang adalah kebutuhan utama manusia selain makanan dan tempat tinggal. Pakaian itu digunakan untuk melindungi tubuh kita dari kotoran, debu, udara panas, dan udara dingin. Nah, jika cuacanya panas atau udaranya panas, sebaiknya kita menggunakan kaos. Nah, bahan dasarnya biasanya kaos itu adalah katun. Bahan dasarnya dari serat kapas. Jadi katun itu terbuat dari serat kapas yang sifatnya itu dingin, sejuk, dan mudah menyerap keringat. Maka dari itu katun sangat cocok digunakan untuk pakaian saat udara panas. Nah, selain katun, ada juga dari bahan wool ya. Jika udara dingin, sebaiknya kita menggunakan sweater. Nah, ini bahan dasarnya itu adalah wool. Kenapa wool, Bu? Karena di sini kan dari bulu domba ya. Bahan dasarnya itu memiliki serat yang tebal dan mampu menghangatkan tubuh. Maka dari itu sangat cocok digunakan untuk pakaian saat udara dingin. Selain itu juga ada dari ini ya, ulat sutra, kepompong ulat sutra. Nah, bahan sutra ini sifatnya halus dan mengkilat. Biasanya yang menggunakan bahan sutra itu untuk pakaian-pakaian pesta ya, atau pakaian-pakaian yang digunakan untuk kegiatan di luar. Nah, ini teman-teman, kemudian selain itu juga pakaian juga bisa melindungi kita dari hujan. Contohnya adalah jas hujan. Jas hujan ini sifatnya itu tidak tembus air. Kemudian bahan dasarnya dari plastik atau karet. Nah, ini jas hujan ini terbuat dari bahan sintesis atau buatan. Kalau tadi ada dari serat bulu domba, serat dari kepompong ulat sutra gitu ya. Nah, itu bahannya dari alam atau alami ya. Sedangkan kalau dari plastik itu artinya dia dari bahan buatan atau sintesis. Nah, teman-teman, setelah kalian mempelajari bahan-bahan dari pakaian tersebut, coba kalian menyusun kata menjadi sebuah kalimat dan melengkapi paragraf yang ada di halaman 40. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keliling bangun datar. Apa sih itu keliling? Keliling itu adalah jumlah panjang pada setiap sisi-sisi bangun datar. Kalian perhatikan bedanya keliling dan luas. Cara menentukan keliling berarti kita menjumlahkan seluruh batang korek api yang ada di sisi-sisinya. Seperti ini. Sedangkan kalau luas, kita menentukan atau menghitung jumlah kotak yang ada di dalamnya. Nah, sudah paham kan ya? Kita akan menjumlahkan setiap sisi-sisi bangun datar tersebut. Kemudian, kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar segitiga ya bangun datarnya. Kemudian dia dikelilingi oleh batang korek api. Ada berapakah jumlah batang korek api yang mengelilingi segitiga tersebut? Nah, jumlahnya ada berapa? 12 batang korek api yang mengelilingi bangun datar segitiga tersebut. Jadi, keliling segitiga tersebut adalah 12 batang korek api karena tersusun dari batang korek api. Oke? Setelah itu kita menentukan keliling persegi.
Nah, cara untuk menentukan keliling persegi tersebut adalah yang pertama ada 2 cara. Kita bisa menentukan keliling persegi dengan menjumlahkan sisi ditambah sisi ditambah sisi dan ditambah sisi. Ada 4 kan sisi-sisinya dari bangun datar persegi ini. Nah, bisa juga kita menentukannya dengan cara keliling persegi sama dengan sisi dikali 4 atau 4 dikali sisi. Sama saja ya, teman-teman. Jika sudah paham, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada persegi. Sisinya itu 5 cm jumlahnya. Berarti sisi yang sebelah kanan dan kiri semuanya adalah 5 cm. Kita tentukan kelilingnya dengan menjumlahkan sisi, ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi. Nah, kalian masukkan 5 cm, ditambah 5 cm, ditambah 5 cm, ditambah 5 cm. Jadi, jumlahnya adalah 20 cm untuk keliling persegi tersebut. Nah, selain ini juga caranya bisa kalian menggunakan rumus. Keliling persegi itu sama dengan 4 dikali sisi. Jadi 4 dikali 5 cm. Jumlahnya adalah 20 cm karena hasilnya akan tetap sama. Hanya saja caranya yang berbeda. Oke, selanjutnya kalian boleh mengerjakan tugas yang ada di buku paket terlebih dahulu ya. Di halaman 60, cukup bagian A saja yang kalian kerjakan mengenai keliling menggunakan batang korek api. Selanjutnya, kalian mengerjakan modul halaman 4, hanya mengisi latihan keliling perseginya saja. Ya, untuk keliling persegi panjang dan keliling segitiga akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selamat mengerjakan tugasnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.